Fuka ini jauh sebelum Bani. Ini masuk dalam kategori analisis kondisi. Ada fenomena Fuka. Fuka itu singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Bergejolak, tidak pasti, ketidakpastian, kompleks, dan akhirnya ambiguity. Sebesar-besarnya pengaruh hanya sampai kepada disruption, gangguan. Hari ini kita terganggu bisnis kita karena hotel sudah disalib oleh bangunan, bukan hotel, tapi punya fungsi seperti hotel. Dulu kalau kita nginep di mana? Di hotel. Sampai ada kata hotel bintang 4 paling bawah. Terakhir saya menginap di Banjar Patroman. Saya tidak menginap di hotel, pada hotel itu saya menginap di rumah. Tapi begitu masuk kamarnya, luasnya 3 kali lipat dari kamar hotel standar. Harganya lebih murah. Begitu saya lagi pulangnya, bukan hotel, rumah menginap apa? Tapi lux banget. Ya. Kemudian taksi hari ini tidak perlu taksi yang konvensional, ada Grab dan sebagainya. Itu bergejolak di dunia bisnis kita. Kemudian yang sedang kita lihat eskalasi konflik Timur Tengah hari ini itu menimbulkan ketidakpastian. Tapi ketidakpastian ini kemudian menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi sejumlah pihak. Perang Rusia Ukraina misalnya dalam 1 tahun itu malah menguntungkan Rusia. Dan kenapa Eropa tidak berani untuk menghentikan Rusia? Nah, kalau berani coba-coba, maka pasokan gas alamnya di stop oleh Rusia. Jadi ini permainan saling sandera sampai sekarang. Belum lagi nanti bencana alam dan seterusnya. Lalu kompleksiti, ya, banyak kejadian yang saling berpengaruh. Faktor politik pasti berpengaruh dengan ekonomi. Ekonomi berpengaruh dengan budaya, teknologi dan sebagainya. Yang akhirnya membuat keraguan mengambil keputusan, ambiguity. Dan kalau ini terus berlangsung, maka kita hadir di depan kita apa yang disebut dengan kompleks problem. Problemnya kompleks. Makin kesini kita makin paham problemnya kompleks. Dan gangguan ini akan terus begini sampai tidak dilakukan problem solving terhadap problem yang kompleks. Tapi itu sebelum muncul turunannya, yaitu Bani. Nah, teman sekalian, tahun 90-an, tahun 2021, kalau tidak salah, itu akhirnya memunculkan fenomena Bani. Fenomena Bani itu menurut para ahli turunan dari Fuka. Bani itu dunia berubah lebih cepat, lebih mengerikan, lebih dahsyat lagi. Brittle, rapuh, dunianya mudah rapuh dan rentan terhadap perubahan. Anxiety, kecemasan. Sekarang 30% remaja Indonesia itu mengalami masalah mental. Dan salah satunya adalah cemas. Cemas itu menduduki peringkat bobotnya 65%. Jadi yang mendapatkan kasus ini banyak sekali. Dan cemas ini tidak melanda remaja kita, tapi juga dunia cemas. Kemudian ada non-linear. Perubahannya tidak seperti yang dibayangkan. Kalau linear itu kalau sudah A pasti B, kalau B pasti C, B. Ini A, B, Z, X, zigzag, nggak jelas. Akhirnya memunculkan I, incomprehensible, sulit dipahami. Makin kompleks dan makin sulit dipahami. Sehingga ketika saya lacak literasinya, itu ada ahli yang menyebut bahwa kalau Fuka melahirkan apa tadi? Melahirkan apa tadi? Disruption. Tapi kalau Bani melahirkan sudden death. Sudden death itu mati mendadak. Mati mendadak itu istilah di dunia manajemen yang artinya adalah jalan buntu, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah tidak ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan, ya tinggal menunggu ajalnya saja. Dan ini lahir dari peradaban hari ini. Nah, suka tidak suka peradaban hari ini sejak runtuhnya khilafah Islamnya ke 1924, kita masuk dalam peradaban materialisme, peradaban kapitalisme.
peradaban kapitalisme hari ini menurut orang barat sendiri sudah melahirkan fenomena baru. Jadi kalau ada orang yang masih ingin bertahan dalam peradaban hari ini, dalam istilah kita ini peradaban pasar, peradaban yang rusak, maka sesungguhnya dia tidak tahu perkembangan yang terjadi. Jangan-jangan dia tinggal di kamar, tutup pintunya, masuk ke kamar, lalu tutup telinganya, lalu dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu dia keluar rumah, apa terjadi? Dunia sudah hancur. Inilah kompleks problem jilid 2. Yang pertama, buka. Yang kedua, coba yang bisa jawab dapat buku yang pertama. Apa bedanya buka dan bani? Ya,